Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang grafik fungsi kuadrat. Persamaan umum fungsi kuadrat adalah y sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c, atau fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c, di mana a tidak sama dengan 0. Grafik fungsi kuadrat yang akan kita buat menyerupai bentuk parabola. Grafik fungsi kuadrat ini punya sumbu simetris sehingga gambarnya selalu simetri terhadap sumbu tersebut. Grafik fungsi kuadrat ini dia memiliki titik balik yang berjenis maksimum atau minimum. Grafik fungsi kuadrat yang pertama adalah bentuk y sama dengan ax pangkat 2. Pada bentuk ini kalian akan mendapati sumbu simetrinya adalah sumbu y atau pada titik x sama dengan 0. Lihat pada gambar, jika a lebih besar dari 0 maka parabolanya menghadap ke atas, dan jika a lebih kecil dari 0 maka parabolanya menghadap ke bawah. Selanjutnya, jika fungsi kuadratnya adalah y sama dengan x kuadrat tambah c. Jika tadi titik baliknya pada pusat sumbu simetri atau pada titik x sama dengan 0, dan dapati dia memiliki titik balik pada 0, c. Sama seperti tadi, grafiknya sumbu simetrinya bisa menghadap ke atas atau menghadap ke bawah. Sekarang, bagaimanakah cara menggambar sketsa grafik fungsi kuadrat? Ada beberapa langkah yang harus kita ikuti. Yang pertama, kita harus menentukan titik potong grafik sumbu x. Yang kedua, kita menentukan titik potong grafik sumbu y, lalu menentukan titik baliknya atau titik puncaknya, bisa titik maksimum, bisa titik minimumnya, lalu baru kita gambar grafiknya. Kita lihat contoh soal. Gambarlah fungsi kuadrat dari fx sama dengan x kuadrat tambah 6x tambah 5. Atau persamaannya bisa juga ditulis y sama dengan x kuadrat tambah 6x tambah 5. Pertama, kita tentukan titik potong grafik pada sumbu x. Jika motong sumbu x, maka nilai y sama dengan 0. Maka persamaan menjadi x kuadrat ditambah 6x tambah 5 sama dengan 0. Ya, kalian cari nilai x-nya, bisa dengan pemfaktoran, bisa dengan rumus ABC, bisa dengan kuadrat sempurna. Sini didapat x-nya adalah min 5 dan min 1. Jadi titik potong sumbu x-nya adalah min 5,0 dan min 1,0. Yang kedua, kita menentukan titik potong sumbu y. Pada titik potong sumbu y, x-nya sama dengan 0. Jadi kita masukkan persamaannya x sama dengan 0. Persamaannya adalah y sama dengan x kuadrat tambah 6x tambah 5. Kita ganti x-nya dengan 0, berarti 0 kuadrat ditambah 6 kali 0 ditambah 5. Kita dapat nilai y sama dengan 5. Berarti titik potong sumbu y-nya adalah 0,5. Yang ketiga, menentukan titik ekstrim atau titik balik. Rumus titik ekstrimnya adalah min b per 2a dan min d per 4a. Jadi min b per 2a itu adalah x-nya dan min d per 4a itu adalah y-nya, di mana d adalah b kuadrat min 4ac. Dari soal diperoleh nilai a sama dengan 1. Ingat, jika angka tidak ditulis berarti nilainya 1. B sama dengan 6 dan C sama dengan 5. Kita masukkan ke dalam rumusnya. Kita dapat nilai titik baliknya adalah min 3, min 4. Ini berarti sumbu simetrinya adalah x sama dengan min 3 dan nilai ekstrimnya adalah min 4. Yang terakhir, kita bisa menggambar grafik fungsi kuadratnya. Pertama, buatlah koordinat kartesius atau yakni sumbu x dan sumbu y-nya. Masukkan dulu angka-angka pada sumbunya, baru kita masukkan titik-titik yang kita peroleh tadi. Ya, titik potong sumbu x-nya adalah min 5,0 dan min 1,0. Titik potong sumbu y-nya 0,5. Lalu titik baliknya atau titik ekstrimnya min 3, min 4. Sumbu simetrinya adalah min 3. Seperti dikatakan tadi bahwa
grafiknya berbentuk parabola dan selalu simetri terhadap sumbu simetrinya. Lalu setelah titik-titiknya diletakkan, silahkan tarik garisnya, maka kita perolehlah gambar grafik fungsi kuadratnya. Untuk latihan, silahkan kalian coba gambar grafik fungsi kuadrat dari persamaan x kuadrat dikurang 2x dikurang 8. Ingat, ini berarti nilai B nya adalah negatif atau negatif 2 dan nilai C nya adalah negatif 8. Sekian pelajaran kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.